Oke guys, balik lagi sama gue Dika di Menuju Tengah Malam. Dan kali ini tepat di belakang gue adalah jalan menuju ke Kali Pesanggerahan. Teman-teman mungkin tahu Kali Pesanggerahan itu kan terbentang di antara dua kota, Depok dan Jakarta. Sebuah kali yang pagi maupun sorenya tenang-tenang saja ternyata menyimpan sebuah misteri saat malam harinya. Dan nantinya akan gue kuak bersama narasumber gue yang pernah hidup dan tinggal di situ. Dan spesial untuk kalian, gue akan memperlihatkan sebuah goa yang hampir tertutup dengan tanah. Penasaran kan? Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana, tetap di Menuju Tengah Malam. Sini balik jembatan nih. Memang kita jalan pelan-pelan. Ekstrim. Gila. Oke guys, balik lagi sama gue Dika di Menuju Tengah Malam. Dan sekarang jam telah menunjukkan pukul 11:48. Sebelum gue mulai konten ini, gue berharap teman-teman bisa like, comment, subscribe, ataupun ngasih saran-saran gue untuk pergi menelusuri tempat-tempat yang memang mengandung banyak kisah mistisnya. Dan sekarang gue udah bersama narasumber gue, Mang Marjo ya, Mang Marjo. Luar biasa banget, Mang. Sorry nih ganggu waktunya, Mang. Iya kan? Tengah-tengah malam begini. Mang, tadi kan kita udah lewatin jembatan ini ya. Iya. Segala macem. Ini cukup berbahaya banget, licin. Agak gitu licin kan? karena bambu kan ya. Dan emang perjalanan agak jauh. Dan teman-teman yang belum tahu, Mang Marjo ini adalah narasumber gua pada hari ini. Nah, untuk teman-teman pasti penasaran kenapa Mang Marjo menjadi narasumber gua pada hari ini. Karena jelas banget Mang Marjo ini udah berapa lama tinggal sini, Mang? Iya, hampir 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan ya. tinggal di hutan. Oh, itu tempat sepi lah. Tempat sepi ya? Iya. Itu gimana ceritanya, Mang? Ya dulu saya perjalanan dari Bekasi. Terus tinggal di sini? Ke Jawa Timur, terus saya ngadain perjalanan. Akhirnya saya singgah di Cinere sini. Saya senang tempat-tempat yang sejuk, adem, sepi gitu. Akhirnya teman kasih saran, itu aja deket gua, gitu. Enak. Dekat gua? Iya, enak katanya, adem gitu. Kalau orang bilang dekat gua itu menakutkan, kata Mang Marjo itu dekat gua biasa-biasa aja, sepi. Gitu kan. Dan hari ini gua sama Mang Marjo akan nelusurin gitu loh. Sebuah goa dan juga tonjong ya? Gua Tonjong, iya. Tonjong. Seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, Mang, tinggal di sini sama siapa? Saya pertama sendiri atas saran teman-teman, dibantu semua untuk persiapannya. Sendiri? Ya, sendirian. Mang, ini aja udah ngeri-ngeri, Mang. Nih asli ngeri dong. Ya Allah, nyari duit sampai gini banget ya. Oke, Mang, kalau begitu guanya di sebelah mana, Mang? Sebelah sana ya? Ya, agak sebelah sana. Berarti kita jalan lagi nih. Ya. Oke, kalau gitu ikutin perjalanan gua dan pokoknya hati-hati, ini licin, kru, jaga jaga keamanan juga. Yuk. Mang, lewat mana, Mang? Lewat sini, Mang. Ini terus ke mana sini? Atau turun? Ini, turun.
Bawah, bawah. Assalamualaikum. Jadi ini guanya, Mang. Iya. Ini ya. Oke guys, jadi gua sekarang udah ada di depan guanya. Gua yang pernah ditinggalin sama Mang Marjo selama 2 tahun. 2 tahun 3 bulan. Gimana, Mang? Lu tinggal di goanya atau di luar goanya? Awal pernah saya datang karena belum ada tempat. Jadi sementara saya tinggal di dalam gua dulu sebentar. Sebentar. Ya, sebentar. Itu berapa lama? Hampir 1 bulan lebih lah. 1 bulan tinggal di goa. Iya. Dibersihin sama teman-teman sebelum kita bikin tenda. Bersihin semua karena tempatnya lebih enak di dalam gua itu. Jadi tinggal di gua dulu, Iya, iya betul. baru dibuatin. Ya, dibuatin tenda. Nah, Mang, dengar-dengarnya nih, dengar-dengar gitu kan dari warga setempat kenapa saya pilih Mamang sebagai narasumber. Mamang pernah bawa istri juga tinggal di sini. Tidak, istri saya suka mengunjungi saya ke sini. Mengunjungi aja. Mengunjungi ya. Oke, berarti nggak tinggal di sini ya, Mang? Nggak tinggal di sini. Tapi sering bolak-balik. Ya, hampir seminggu sekali dia nengokin saya. Nah, selama tinggal di sini kejadian aneh apa sih, Mang, yang dirasain? Oh ya, awal-awalnya itu saya masih ingat malamnya, waktu itu bertepatan malam Selasa saya datang ke sini, masih cuacanya kayak gini, gerimis-gerimis begini. Karena datangnya udah sore, jadi kita terpaksa cuma pakai apa ya? Pakai plastik aja sementara gitu. Karena malam saya biasa suka bangun malam, saya habis sholat ya saya duduk-duduk zikir ya, terus tiba-tiba ya ada tamu gitu. Saya pikir tamunya Apa itu? ya wanita. Terkejut saya, tapi saya cuekin aja. Sosok perempuan. Sosok perempuan ya. Ini yang dibilang sama Mamang waktu itu hari sebelum kita kesini, yang Mamang cerita yang perempuan Ya, Dayak. betul perempuan berpakaian gaya Dayak modern. Gaya Dayak modern maksud saya memakai baju hitam dengan pendek dan rok. Cuman ada di sini guys, jadi percaya nggak percaya, Mang Marjo ini pernah ngelihat perempuan Dayak di sini, dan spekulasinya adalah bahwasannya dulu anak kerajaan emang ya. Ya mungkin zaman dulu seperti itu ya kan. Terus apa? Mungkin ada sangkut pautnya sama Seliraja atau gimana gitu kan? Oh, kalau menurut pendapat saya mah karena saat itu kan masih zaman kerajaan Pajajaran barangkali lah. Karena hubungan Pajajaran itu bisa juga ke Sumatera, Kalimantan kan. Iya. Akhirnya barangkali namanya seorang pejabat biasa saja kan. Ketemu wanita yang saling tertarik, akhirnya mungkin dibawa ke sini. Nah, menurut cerita Mamang katanya waktu dia datang melotot ke Mamang. Enggak, dia senyum baik-baik sama saya, disambut dengan baik. Cuma waktu dia motot tuh, waktu itu kebetulan istri saya lagi kunjungan sama saya, mengunjungi saya ke sini. Ya itulah akhirnya. Istri berarti lihat juga. Lihat sampai ketakutan istri saya. Bukan cuma saya, istri saya juga lihat. Kelihatannya apa, mimik mukanya marah gitu. Udah kayak gitu aja. Selanjutnya ya istri saya jarang kesini setelah itu. Gara-gara kejadian itu ya. Iya, takut Gara-gara dia. kejadian ditampakin Iya. sama perempuan Dayak itu, akhirnya nggak lagi kesini lah. Iya, jarang kesini. Nah, selama di dalam ini ngapain aja, Mang? Selama sebulan itu? Oh, saya cuma untuk istirahat. Cuma istirahat aja? Iya, sholat, istirahat, udah sehari-hari saya keluar. Di dalam ngerasain apa sih gitu? Hawa panas atau gimana? Perbedaannya, jadi gua ini ada 2 nih. Iya. Ini yang satu lagi yang sana. Ya, saya tinggal di sana. Tinggal di sini? Saya lihat di dalam sana nggak ada makhluk apapun. Nggak ada apapun? Semut, nyamuk, kecoa atau nggak ada sama sekali. Nggak ada, Mang? Nggak ada sama sekali. Makanya saya nyaman sekali tinggal di situ. Kalau malam nggak dingin, kalau siang nggak panas. Pokoknya enak banget. Terus nggak ada binatang sama sekali. Ular pun yang orang suka ngomong tempat begini pantas ular gitu, nggak ada sama Tapi sekali. kalau makhluk yang gaib itu? Nggak ada. Cuman itu aja kunjungan? Cuma ada rasa apa itu ya, ada aura yang beda aja, beda.
Selain dari perempuan itu Mang, apalagi sih Mang yang biasa Mang Marjo rasain gitu? Beberapa bulan tinggal di sini saya pernah dibangunin sama anak-anak kampung malam-malam, bawa senter cari cari burung, ngobor burung lah kalau bahasa sini ya, ngobor burung di kebun-kebun itu. Ya. Terus bangunin saya, bang bangun bang, ada apa? Itu ada yang nyala-nyala tuh di bulakan. Maksudnya dekat tempat saya tuh ada sinar merah terang begitu. Itu apaan? Sambil bercanda saya bangun bilang itu paling burung. Ah nggak mungkin gitu. Akhirnya oh ya lihat ya. Ya itu saya lihat. Dan Mamang lihat sosoknya? Saya remang-remang, tapi mereka itu dua orang itu tunggang langgang, nggak tahu ceritanya, ngabur begitu aja, nggak tahu. Saya lihat ke belakang, loh tadi ngajak gua sekarang lu ngabur. Sampai sekarang ya, sampai sekarang Mamang nggak tahu gimana wujudnya. Tapi orang tua itu yang lari. Orang lari itu pernah saya tanyain besoknya ya. Tanyain gimana? Lu ngapain? Repotin gua malah lu ngabur. Nah, saya ngeliat ngeliat apaan lo? Dia bilang, wah nggak mau cerita saya. Akhirnya saya bayangin tinggi hitam gede gitu, pakai batu cincin merah. Asli Iya merinding. begitu. Asli merinding Mang. Ini pokoknya gara-gara Mamang aja jadi kita dianggap santai-santai nih. Oke guys, apa namanya, bukan cuma gua aja di sini, tapi ini terkenal juga di Tonjong ya Mang. Soalnya sebutannya orang nyebutnya Goa Tonjong ya. Tonjong itu apa sih Mang? Tonjong itu kalau saya lihat karena bentuk sungai dari arah Depok, terus ngalir mentok kan ya. Iya. Akhirnya kan nggak bisa nembus, akhirnya ngejorok, manjang gitu. Akhirnya bentuknya mucuk. Mungkin kalau bahasa yang pesisir laut itu mungkin ujungnya. Bukan tanjung. Kalau tanjung kan legok. Iya. Kali ini jorok, daratan yang jorok ke air, jadinya tonjong. Tonjong ya, Goa Tonjong. Goa Tonjong sebutannya. Nah, goa ini Mang, boleh tahu nggak sih Mang sejarahnya nih, maksudnya pernah dengar nggak ini goa dari zaman, guys? Yuk anginnya enak nggak enak. Mang, sorry Mang. Iya. Mang, maksudnya goa ini Mamang, setahu Mamang ini memang terbentuk oleh alam atau memang pernah dipakai dulu atau gimana? Jadi menurut cerita orang-orang tua dulu yang pernah saya temuin dulu sekitar tahun 60-an, ini tuh digali itu karena diambil atau ditambang pasir untuk penambangan pasir. Untuk tambang pasir kemudian yang digunakan untuk bangunan di orang-orang kampung sini antara Pondok Cabe sama Cinere. Saya pernah dengar bahkan Masjid Agung sendiri yang ada di Pondok Cabe, Masjid Agung Al Ikhlas itu, bahan bangunan dari sini ngambilnya. Dari sini Mang? Iya. Dari pasir sini masyarakat kerja bakti angkat bawa sana. Termasuk musola yang ada di sebelah situ juga. Itu. Boleh kita ngedekat Mang, masuk lebih ke dalamnya lagi? Yuk guys, teman-teman kita masuk lebih ke dalamnya lagi. Ya. Asli Mang, nggak ada apa-apa ya Mang? Oh nggak ada apa-apa. Selama tinggal di sini. Ini udah agak tutup karena materi-materi lumpur. Oh jadi banjir, ini keuruk secara alami ya Mang? Ya sih, itu kayak mulut gua tuh. Oh iya. Ya guys, kalau bisa ngeliat di situ tuh kayak mulut gua tuh. Jadi ini gua nggak bohong ya. Kita bukan rekayasa nih, asli kayak mulut gua gitu. Dulu masih bisa masuk kita ke sono. Masih bisa masuk Mang? Ya. Di dalam ada apa Mang? Ya, cuma air itu, banyak air karena kalau setiap musim penghujan sering luapan kali Pesanggerahan ini masuk ke sini. Masuk ke sini ya. Nah ini airnya tanah-tanah ini materinya nutup lubang gua tuh. Kalau Mama nggak tinggal di sini berarti? Oh enggak, saya di sebelahnya. Sebelah sini? Iya, sebelah sono ada goa juga. Ada goa juga? Lebih kecil. Lebih kecil? Mukanya iya. Mang, namanya goa ya di tempat kayak gini. Ada nggak sih Mang selain Mamang yang datang ke sini untuk cari sesuatu hal yang berbau gaib gitu kan? Atau apa ya bahasa kasarnya, bahasa ininya? Ada. Saya pernah kedatangan tamu ya. Iya. Tamu itu, nah dia nyebut namanya Cak Nur. Cak Nur. Dari Kemayoran dia bilang. Kemayoran. Saya nggak kenal tapi dia kenal saya. Dia cari saya, pengen ketemu, ngobrol-ngobrol. Akhirnya dia di sini.
gitu. Terus dia datang ke sini, ya dia lihat-lihat karena dia bisa menerawang katanya. Iya. Kalau saya kan nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia ke sini di Terawang ini. Ya itu tengah malam itu ada kejadian yang lucu dan aneh, menurut saya lucu ya. Kenapa Bang? Tiba-tiba rumpun bambu yang sekarang udah apa ya? Udah nggak ada sekarang. Kalau Iya. dulu ada rumpun bambu, itu seperti ada badai gitu. Sampai bunyi, muter. Bunyi, maksudnya itu bambu muter. Iya, terus muter. Goyang-goyang kayak seperti ada badai. Goyang semua. Tiba-tiba Cak Nur kan bawa pengawal tuh temennya, megangin saya. Pak gitu. Gak apa-apa, saya bilang gitu. Terus saya datengin, saya ludahin aja. Cuy, tuh bambu yang lagi muter kenceng itu saya ludahin, langsung berhenti. Alhamdulillah berhenti ya. Alhamdulillah, iya. Jadi bisa dibilang Mang Marjo ini sosok yang berani apa enggak sih Mang? Wah, saya nggak merasa, biasa-biasa aja. Buat saya, Tapi tinggal di sini gitu. buat saya biasa dimanapun tempat. Buat saya biasa aja, nggak ada yang ini. Ini kalau lebih mendekat lagi nggak apa-apa ya Mang? Lebih Ya nggak apa-apa, cuman ya kita kan nggak tahu ada makhluk apa tahunnya di dalam sekarang ini kan. Ya. Maksudnya gimana Mang? Makhluk-makhluk Maksud saya, apakah di sana ada binyawak, ular kalau sekarang kan gitu. Iya. Karena memang tidak terawat. Tidak terawat emang ya. Iya. Seharusnya kan ini satu aset dibudidayakan gitu kan. Nah, ini ya ini tambang pasir zaman dahulu. Tinggal di sini Mang. Saya di yang sebelah sana ada lagi. Ini bukan ini lebih dekat ke tepi kali. Jadi Tepi kali ya. Sering banjirnya sering kalau di sini. Di sana agak jarang kalau banjirnya itu. Kalau debit air tinggi itu bisa Mas. Di mana Mang di sana? Iya di sebelah sana ada. Coba lagi. kita lihat tempat tinggalnya Mamang selama Ya cuman sebulan. sekarang udah apa namanya? Udah tertutup Mang. Oh iya udah tertutup. Nah guys nih, ini adalah gua tempat Mamang tinggal. Kalau tadi tuh gua sampingnya. Ini Mang, dalam sini. Iya itu. Tuh kelihatan kan? Oh kan? Oh bersih kan itu. Gede banget Mang. Di dalamnya nggak ukuran 3x3. Guys kalau bisa dilihat ya, itu tuh dalamnya gede banget sebenarnya. Iya sekarang ini udah tertutup materi Ini ya tanah longsor iya. Oh ini tuh enak banget ini udara di dalam. Nggak apa-apa Mang, serius. Oh iya dulu, tapi sekarang kan sudah lihat bongkahan tanah itu batu-batuan. Itu ya Mang. Iya bongkahan. Nah Mang, Ya tanya sekali lagi nih, silahkan. gitu kan. Benar Mamang tinggal di sini? Iya saya pernah awal-awal saya tinggal di sini. Dan benar kalau cuma perempuan aja atau ada hal yang lain yang pernah Mamang rasain atau apa? Nggak ada apa-apa gitu, cuman waktu pertama kali saya datang sini ya itu disambut sama wanita cantik itulah yang kelihatannya pakai pakaian apa namanya Kalimantan gitu, Dayak modern menurut saya ya. Cuma itu aja, nggak ada lagi. Nah guys ya, orangnya masih hidup di samping gua. Dia tinggal di gua ini selama 2 tahun ya, sendirian. Dan lu bisa bayangin gimana rasanya asli di sini tuh. Kalau gue boleh cerita ya, maksudnya di sini tuh sejuk gitu karena habis hujan, tapi hawanya panas banget. Tipis-tipis kalau teman-teman bisa dengar tuh kayak ada suara manggil kuk gitu. Ini nih, cahaya kan tuh cahaya. Masih, enggak cahaya, nggak selalu center. Oh iya bener. Ngapain namanya? Di sini jangan lu center. Anjir merinding gua. Asli. Keren. Oke Mang, apa namanya? Tadi sempat teman-teman juga ngeliat sesuatu di sana kan tadi ada cahaya-cahaya gitu. Ya kita nggak tahu ya. Ini biasa suka ada begitu, suka ada. Maksudnya Mang? Ya dulu saya pernah sering Maksudnya melihat. cahaya gitu. Dari tanah timbul cahaya, ada yang warnanya biru cerah gitu. Nah kalau biru kayak gitu. Nah berhubungan nih cahaya biru, cahaya merah tuh. Mamang kan tinggal di sini, otomatis kan orang tinggal tuh tahu ya pastinya. Siapa sih Mang? Maksudnya penghuni tetapnya di sini? Kalau cahaya biru itu posisinya di tanah. Waktu itu saya bertiga mau buat kopi, itu
Lihat semua, orang dilihatin di situ. Dia bilang, tandain besok diambil, katanya gitu. Besok saya gali nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa. Tapi kalau yang merah itu, ya itu seperti orang pakai batu cincin merah di tangannya gitu. Kalau Cahayanya bagus. kalau boleh tahu itu siapa, Mang? Atau Mamang tahu? dengar? Orang nyebut, bahkan saya saya sering nyebutnya kiwira. Kiwira. Kiwira dipakein hitam-hitam, ikat kepala, tegap, pokoknya besar lah. Bukan ukuran orang sekarang, mungkin ukuran zaman dulu kan, penjaga sini lah. Kiwira. Yang ditugaskan oleh atasannya, saya nggak tahu atasannya siapa zaman itu. Itu aja. Berarti pertama kali ngeliat itu sosoknya yang batu cincin merah itu? Iya, batu cincin merah itu. Di tangan kanannya makanya. Suka nampakin nggak sih, Mang? Maksudnya suka nampakin ke Mamang nggak, atau misalkan Sekali itu saya ketemu. atau dalam mimpi dia bersilaturahmi atau gimana? Dalam mimpi saya lucu. Dia pernah, karena saya kan suka, maaf ya, saya suka makan tuh yang namanya ikan asin, peda. Saya banyak, saya nggak pernah diumpet-umpetin, taruh aja di situ digantung. Tiba-tiba suatu malam saya pengen tuh peda satu, boleh nggak? Ambil aja, saya bilang. Yang ngomong Dalam mimpi saya begitu, dalam ngomong ketemu dia. Nah, saya ambil aja. perwatakannya gimana, Mang, orangnya? Udah tinggi, gede, tinggi, rambutnya hitam-hitam, rambutnya sedang dipakai ikat kepala gitu. Terus batu cincinnya emang merah di tangan kanannya gitu. Yang dia bilang katanya kiwira, ya itu namanya kiwira. Tapi anehnya pas pagi saya lihat di antara sisa 8 ekor itu, satu ekor maksudnya satu ikan peda itu berubah bentuknya. Dia pernah nitipin sesuatu nggak sih, Mang? Kayak nih dikasih cincin? Oh, belum. Saya 2 tahun 3 bulan di sini, belum pernah saya dapet benda-benda yang aneh. Memang bukan tujuan saya. Bukan ya, memang maksudnya memang nggak nyari gitu kan? Nggak ada niat begitu. Awalnya sih saya di sini karena ingin tempat yang sepi, karena saya kan dari pondok juga waktu itu, dari Jawa Timur, daerah Jombang. Ya terus mengadakan perjalanan yang namanya musafir lah. Iya. Nah, saya singgah di sini, ya paling betah lah di sini terus selama 2 tahun 3 bulan itu bukan waktu yang pendek. Jadi lagi-lagi guys, gue bilang Mang Marjo ini asli pernah tinggal di sini selama 2 tahun 3 bulan. 3 bulan ya, menetapnya ya. Tadi udah cerita juga perempuan Dayak, kemudian gue nggak tahu kalau gue nyebutin ini dia ada atau enggak, dan sorry, Ki Hitam juga gitu kan. Ada beberapa juga cerita-cerita mistis di dalamnya. Terus Mang, apa namanya? Ini kan kali Kali Pesanggerahan. Pesanggerahan ya? Iya. Pernah dulu kalau nggak salah ada beritanya yang anak pramuka itu yang keplek. Oh iya. Itu mereka pelaku yang melakukan mengadakan pertolongan masih ada, namanya Bang Abun. Dia pernah Jadi cerita. benar ceritanya? Ya, sekitar tahun 1991 rombongan pramuka itu datang ke tepian kali sini sama guru-gurunya. Cuma entah mengapa kesalahan teknis atau apa saya nggak paham, tiba-tiba katanya ada turun, anak-anak itu turun saking senangnya lihat air. Cuma kata yang saksi itu tiba-tiba ada air bah aja gitu, wes gitu aja air datang. 12 siswa yang selamat cuma 11 atau 12? 11 korban ya. Banyak yang selamat, nggak terlalu banyak yang selamat, yang 11 yang jadi korban. Berarti katanya dari sini, Mang, maaf, dari sini mayatnya itu keseret sampai ke Ya, sana? terus ke ujung sampai ke Pasar Jumat terakhir. Pasar Jumat? Ya, kata cerita dia. Pasar Jumat itu masih ketemu udah beberapa hari, 3 hari kan baru ketemu seluruhnya, sekitar 11 orang korban, anak-anak itu. Dan di sini katanya sih nggak jauh-jauh dari sini ada tempat yang namanya mata air juga katanya. Oh iya, zaman dulu kan orang masih butuh air, jadi rata-rata itu belum kayak sekarang pakai mesin dibor gitu. Akhirnya pakai di pinggir-pinggiran kali itu banyak ada mata air. Nah, sekarang di sini ada 7, sana juga ada. Masih wilayah ini 2 tonjong masih ada. Oke guys, mungkin sekian kali ya dari penelusuran kita malam hari ini. Tapi gua akan lanjut besok karena jujur gue udah nggak fokus. Ini asli
serem banget gitu. Ini gue merinding sini waktu ngomongin soal yang tadi Ki Wira itu sendiri gitu kan. Gue juga nggak bisa ngerasain, cuman asli gue merinding. Mungkin kita lanjut besok lah emang ya. Iya, karena waktu juga udah larut ya. udah agak larut gitu loh. Dan apa namanya, jangan sampai kita kejadian apa-apa yang nggak kita pengenin atau gimana gitu. Besokannya lagi gue akan menelusuri mata air yang nggak jauh dari sini, yang lebih ekstrim lagi pastinya dan lebih banyak menyimpan kisah misteri. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya, konten-konten kita supaya kita makin semangat untuk menelusuri tempat-tempat yang berbau-bau mistis. Oke, sekali lagi gue bilang bahwasannya semua tempat itu ada penunggunya. Semua tempat itu ada yang menjaganya. Dan sudah sepantasnya kita sebagai manusia untuk menghormati dan juga memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk minta perlindungan. Gue Dika, dan inilah menuju tengah malam. Kita jadi pulangnya lewat di mana sana ya? Iya.